Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fauzia Harsana. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan memandu beberapa kegiatan saat konseling. Kami beranggotakan 5 orang. Di sini saya Dina Fauzia Harsana, kemudian ada Adila Nurusmanjaya, Ainun Hobariah, Alia Nabila Zahra, dan Arindi Hamidah. Baiklah, sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai teknik permainan Gestalt kartu SDBHSM. Pada hakikatnya, layanan ini membantu konseli untuk memiliki kesadaran yang lebih baik, memberikan kesempatan kepada konseli untuk memahami konflik-konflik internal, menyelesaikan diktonomi dan urusan yang belum selesai di masa lalu. Kesadaran tersebut tampak dalam kepandaian konseli saat menentukan pilihan. Dicapai atas pemahaman konseli terhadap lingkungan, dirinya sendiri, menerima diri, dan mampu menjalin hubungan. Pada video ini, kami menyajikan beberapa adegan kasus yang timbul dari masalah pribadi yang nanti pada akhirnya mendapatkan penyelesaian dan solusi pada dirinya sendiri. Oke, selamat menyaksikan video kita. Kasus yang pertama itu mengenai bunuh diri. Dia bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya, sehingga menimbulkan tekanan batin yang amat merasakan bahwasannya dia mengakhiri hidup itu akan lebih baik daripada dia terus hidup. Pada kasus kedua ini sama halnya seperti kasus pertama, dia akan bunuh diri karena terjadinya percecokan antara keluarga, bahwasannya dia mengalami broken home atau perceraian keluarga antara ibu dan ayahnya yang menghasilkan dampaknya terhadap anaknya. Dia adalah anak ketiga dari keluarga tersebut. Dia sering sekali melakukan atau menyakiti dirinya sendiri atau biasa disebut self harm. Pada kasus ketiga ini mengenai kekhawatiran. Ada seorang anak yang sangat khawatir dan sering terjadi kekhawatiran dalam dirinya karena dari kehidupan sehari-harinya dia selalu menyimpan masalah hingga akhirnya meledak, dan ledakan itu menciptakan kekhawatiran yang teramat besar. Pada kasus yang terakhir yaitu mengenai seorang anak yang mengalami posesif dengan pacarnya hingga putus cinta, yang akhirnya dia depresi dan terus tidak henti-hentinya menangis. Teknik permainan Gestalt ini merupakan kreativitas konselor dalam membantu konseli melalui teknik permainan yang dilandasi oleh asumsi dasar, prinsip, tujuan, dan fase-fase. Asumsi dasar TGP atau teknik permainan Gestalt ini antara lain individu-individu yang memiliki kapasitas untuk mengatur diri dan lingkungannya sehingga mampu menangani sendiri masalah hidupnya secara efektif. Tiap teknik memiliki prinsip dasar, begitupun pada prinsip permainan Gestalt ini. Prinsip dasar yang pertama yaitu setiap perilaku merupakan satu kesatuan yang koheren. Manusia dengan sejumlah aktivitasnya berada dalam sistem ekologis yang kompleks sebagai sosok yang sungguh-sungguh ada. Namun, mereka tidak dapat bertahan untuk hidup tanpa lingkungan, bahkan mereka membutuhkan lingkungan untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, segala sesuatu saling berhubungan, saling berkaitan. Dan yang ketiga,
individu dapat mengambil tindakan dan menjalin hubungan yang dapat mengembangkan. Saya akan menjelaskan sedikit lebihnya teknik SBDHSM. Adalah salah satu teknik dari terusan Gestalt. Di sini saya menggunakan kardus yang harusnya kertas, tapi di sini kita menggunakan kardus. Kita bisa memanfaatkan benda yang ada di sekeliling kita juga. Karena peserta kita ada 4 orang, maka kami menggunakan 4 potongan kardus. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, baiknya kita perkenalan diri dulu. Di samping saya Alena Zahra. samping saya Adila Nursumanjaya. samping Saya Ainun Kobaria. saya Arindi Hamidah. Ya, itulah tadi beberapa kelompok kami. Kita akan mulai saja. Cara bermain kartu SDBHSM ini yaitu permainan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 6 buah kartu atau 6 buah bola. Setiap kartu atau bola diberikan nomor 1 sampai 6 dan angka-angka ini tentu memiliki makna. 1. Siapakah Anda? 2. Dari mana Anda berasal? 3. Berada di mana Anda saat ini? 4. Hendak kemana tujuan Anda? 5. Sedang apa Anda saat ini? 6. Manfaat apa yang Anda peroleh? Yang nantinya tiap pertanyaan akan menjuruskan pada mengambil masa lalunya, yaitu masalah-masalahnya, kemudian mencari titik tengahnya, prinsip-prinsipnya dan tujuannya, dan akhirnya pada solusi yang mengarah kepada tujuan. Baik, sebelum itu saya akan mengkocok kartu SPD HSM terlebih dahulu. Baik, sebelum dibuka, baiknya kita briefing dulu terkait bagaimana nantinya setelah dibuka. Semua masing-masing peserta telah mendapatkan kartu ini. Ketika dibuka, misal contohnya siapa saya, ketika ada yang mendapatkan kartu pertanyaan tentang siapa saya, itu akan menjuruskan tentang masalahnya hingga sampai solusinya seperti itu. Baik, kita mulai saja. Contohnya seperti pada pertanyaan kartu nomor 1, yaitu siapakah Anda? Jawaban terhadap pertanyaan ini bukan sekedar nama saya Budi atau Hani atau sejenisnya, tapi jawaban yang lebih mendalam adalah kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai manusia, kita diberi akal pikiran, mampu mengembangkan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau bisa kalian sebut juga atau yang kalian kenal dengan hak dan batil, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas. Namun demikian, tidak sedikit jatuh martabatnya ke lembah hina karena akal yang tidak berfungsi lebih mengikuti hawa nafsu, menjadi serakah, menjadi buas, menjadi lupa diri. Sebagai manusia, menurut agama hendaknya bersikap mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa, kasih sayang terhadap sesama, saling tolong menolong, saling menghormati, dan seterusnya. Silahkan kepada saudari Ainun untuk membuka kartunya. Di sini saya mendapatkan dari mana kamu berasal. Saya berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan saya dari saripati tanah dan memberikan saya kehidupan. Namun saya menyia-nyiakan kehidupan yang diberi oleh Tuhan. Solusinya saya harus menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, itu ya solusinya, kamu harus bisa lebih menghargai keadaan juga. Ya. Baik, silakan saudara Adila, silakan dibuka kartunya. Anda mendapatkan? Berada di mana saya sekarang? Yang berada di mana Anda sekarang? Saya berada di tengah-tengah keluarga yang tidak utuh. Dan saya merasa tidak memiliki siapapun di dunia ini. Lalu apa solusinya? Solusinya saya harus bisa berkomunikasi lebih terbuka kepada keluarga saya, terutama orang tua saya, sehingga mereka bisa ada untuk anak-anaknya. Oh, ya. Jadi terbuka komunikasi ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih.
Silakan dibuka. Anda mendapatkan apa? Saya mendapatkan kartu sedang apa saat ini. Saya sedang merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam karena saya kurang percaya diri untuk menceritakan masalah yang saya pendam kepada orang lain ataupun kepada orang-orang sekitar saya. Solusinya? Mungkin solusinya saya harus lebih percaya diri untuk menceritakan masalah yang saya pendam agar saya tidak gampang khawatir dan tidak memiliki kekhawatiran yang sangat mendalam. Ya, jadi pada intinya Anda harus lebih terbuka kepada orang lain dan coba menceritakan sedikit apa yang ingin Anda curahkan. Silahkan dibuka. Saya mendapatkan kartu hendak kemana tujuan Anda. Tujuan saya untuk mencari kebahagiaan, tapi saya tidak bisa menemukan kebahagiaan bersama pasangan saya. Solusinya? Saya harus merelakan pasangan saya dan menemukan kebahagiaan. Ya, jadi harus lebih bisa menemukan kebahagiaan dan mencari pasangan baru, hidup baru ya. Karena tidak laki-laki di dunia ini tidak hanya satu. Seperti itu ya. Ya baik, itulah tadi teknik SBDHSM dari terusan Gestalt. Teknik ini menceritakan masalah terlebih dahulu, hakikat manusia, lalu pada solusinya. Nah, teknik ini bisa disebut juga sebagai teknik konseling kelompok, yang mana bisa dilakukan secara berkelompok. Kelompok itu 2 orang atau lebih. Ya, itulah tadi dari kelompok kita mengenai teknik Gestalt. Kita cukupkan saja dan